Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk materi lanjutan dari limit fungsi aljabar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang teorema limit. Nah, di dalam penyelesaian limit yang pertama kemarin dengan metode substitusi, jadi langsung disubstitusikan. Pada teorema limit kita sudah praktekkan itu. Kemudian kita sekarang lanjutkan ke bagaimana apabila mendapatkan bentuk tak tentu. Ya, limit bentuk tak tentu. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk tak tentu atau hasil akhirnya yang tak tentu? Nah, apabila di sini ya ada limit, misalnya ada 4 contoh soal yang saya berikan, ya, 4 model soal yang akan kita kuasai pada pertemuan hari ini. Ya. Yang pertama, bentuk limit x mendekati 2 untuk 4x kuadrat dikurangi 8x per 2x dikurangi 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikan model seperti ini? Sekarang kita lihat ya dengan substitusi. Kalau kita substitusikan, maka 4 di sini x kuadrat itu jadi 2 kuadrat dikurangi 8x, berarti 8 kali 2 per 2 kali 2 dikurangi 4. Ya, sehingga hasilnya ini 2 kuadrat itu 4, jadi 4 kali 4 dikurangi 16 per 2 kali 2 4 kurangi 4. 4 kali 4 itu 16. Nah, 16 dikurangi 16 0 per 4 kurangi 4 0. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk tak tentu. Jadi jawabannya kan tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan sehingga menghasilkan jawaban yang tak tentu. Ya. Nah, apabila limit mendapatkan jawaban seperti ini, maka limit ini berarti tidak bisa disubstitusikan, maka harus ada langkah lanjutan. Nah, langkah lanjutannya ini materi prasyarat waktu kalian di kelas 11. Ya. Di kelas 11 ini kan soal untuk persamaan kuadrat ya, di kelas 11. Nah, sekarang kita coba faktorkan. Nah, kita coba faktorkan dengan di sini kan sudah jelas ya untuk penyebutnya 2x min 4. Nah, sekarang kita faktorkan yang atas dengan unsur 2x min 4. Ya, dengan unsur 2x min 4. Makanya di sini pasti nanti ada lagi 2x min 4. Nah, sekarang kita tinggal bagi saja yang ini ya. Ya. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. X kuadrat dibagi X, X. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau kita coba 2X kali 2X itu 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Kalau kita coba yang ini 2X kali min 4, maka 2 kali min 4 min 8X. Nah, kalau sudah ada yang sama antara pembilang dan penyebut, maka kita bisa coret. Artinya coret itu berarti membagi. 2x min 4 dibagi 2x min 4 sama dengan 1. Oleh karena itu hasilnya tinggal 2x. Nah, karena di sini limit x mendekati 2, maka jawabannya tinggal substitusikan. Kalau udah bentuk seperti ini, tinggal disubstitusikan. Jadi sama dengan 4. Nah, itu cara menjawabnya ya, apabila mendapatkan bentuk tak tentu. Nah, kita coba lagi nomor 2. Untuk bentuk soal seperti ini, limit x kuadrat min 4 per x min 2. Ya, x min 2. Nah, kalau kita substitusikan x dengan 2, maka jadi 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 kurang 2. 2 kuadrat 4. 4 dikurang 4 0, 2 kurang 2 0. Sama menghasilkan bentuk tak tentu dengan hasil yang 0 per 0 tidak terdefinisikan. Nah, berarti perlu langkah lanjutan. Tidak bisa dengan cara itu,
Dengan cara substitusi maka perlu langkah lanjutan, yaitu dengan memfaktorkan. Di sini penyebutnya biasa selalu tetap ya, penyebutnya tetap. Baru kita lihat di sini yang persamaan kuadrat, karena pasti nanti ada persamaan ya, ada kesamaan antara pembilang dan penyebut. Ada yang bisa dicoret. Nah, di sini x kuadrat min 4. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kalau ada bentuk di sini ya, saya tulis dulu x kuadrat min c kuadrat dalam persamaan kuadrat, ini berarti samanya dengan x plus c x min c. Nah, ini pun begitu, berarti c ini akar dari c kuadrat, akar dari c kuadrat kan c. Ya, jadi kalau ini c kuadrat, berarti di sini tinggal naruh c plus c min c. Nah, di sini pun sama. X akar dari 4, akar dari 4 itu 2, 1 plus 1 min. Nah, ini sudah sama. X min 2 di bawah pun ada x min 2, berarti kita coret aja karena dibagi kan, x min 2 dibagi x min 2 habis, artinya habis itu berarti 1 jawabannya, berarti tinggal x plus 2. Nah, 2 ini tinggal substitusikan, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, itu contoh yang kedua, bentuk seperti itu. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Limit x mendekati 1 untuk x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 per x min 1. Nah, untuk bentuk seperti ini sama seperti tadi, memfaktorkan. Kalau kita substitusikan langsung berarti 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang 5 per 1 kurang 1. 1 kurang 1. 1 kuadrat 1 ditambah 4 dikurang 5 per 0. Jadi jawabannya 0 per 0. Sama, tidak terdefinisi. Berarti butuh langkah lanjutan. Ya, langkah lanjutan memfaktorkan. Nah, di sini tetap ya, x min 1-nya tetap. Nah, sekarang kita faktorkan ini. X kuadrat ditambah 4x min 5. Materi memfaktorkan itu sudah ada di SMP sudah, kemudian dilanjutkan di kelas 11. Nah, bagaimana cara memfaktorkan pada limit? Sebetulnya sama aja cara memfaktorkan, cuman pada limit lebih mudah memfaktorkannya. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, untuk memfaktorkan biasa kan kita mencari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan, di sini kan di depan x ini ada angka 1, cuman nggak ditulis. Nah, ini kalikan. 1 kali negatif 5 berarti negatif 5. Kalau dijumlahkan sama dengan B-nya 4. Jadi mencari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 1 kali min 5, yaitu min 5. Kalau dikalikan, kalau dijumlahkan dua bilangan itu sama dengan 4. Kalau dijumlahkan dua bilangan itu sama dengan 4. Nah, berapa saja bilangannya? Nah, kalau di limit itu lebih mudah karena di sini udah ada angka 1. Tinggal tulis lawannya. Di sini kita tulis lawannya min 1 min 1. Nah, berarti berapa? Negatif 1 kali berapa supaya hasilnya negatif 5? Itu kan lebih mudah. Hasilnya ya 5. Ini pun sama, yang bawah pun pasti sama ya. Karena kita memfaktorkan, mencari dua bilangan untuk mengisi faktornya. Nah, negatif 1 dan 5. Negatif 1 kali 5 sama dengan negatif 5. Negatif 1 tambah 5 sama dengan 4. Nah, baru kita tulis di sini. X yang 1 min 1 dan 5. X min 1, X plus 5. Jadi hasil dari memfaktorkan ini, min 1 tulis langsung, 5-nya tulis di sini. Min 1 dan 5. Nah, baru kita lanjutkan. X min 1 di pembilang ada, di penyebut ada, berarti habis, tinggal X plus 5. Nah, kalau sudah X plus 5 baru tinggal disubstitusikan.
Jadi difaktorkan dulu, sudah dapat hasilnya baru disubstitusikan ke 1 tambah 5 sama dengan 6. Berarti hasil limitnya adalah 6. Nah, ini cara untuk faktornya. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Contoh yang keempat. Limit X mendekati negatif 2. Kita substitusikan dulu, kita coba ya untuk membuktikan negatif 2 dikuadratkan ditambah 5 kali negatif 2 ditambah 6 per negatif 2 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 2 dikurangi 10. Negatif 2 kali negatif 2 4 dikurangi 10 ditambah 6. Ini 5 kali min 2 min 10. Negatif 2 kuadrat berarti 4, negatif 3 kali negatif 2 plus 6 kurangi 10. Nah, hati-hati di sini jangan sampai salah. Ya, 4 tambah 6 10 dikurangi 10 hasilnya 0. 4 tambah 6 10 dikurangi 10 0. Jadi 0 per 0 sama seperti tadi, bentuk tak tentu karena hasilnya tidak terdefinisikan. Karena itu kita selesaikan dengan faktor ini. Nah, di sini nomor 4 ini faktornya ada 2, yang atas difaktorkan, yang bawah difaktorkan. Tapi tenang karena ada kuncinya, yaitu lawan dari negatif 2. Nah, kita coba faktorkan yang atas. Misalnya perhatikan pelajaran memfaktorkannya ya, cara memfaktorkan. Jangan sampai nanti lupa nggak bisa jawab soalnya. Ya, X kuadrat tambah 5X ditambah 6. Bagaimana cara memfaktorkannya tadi? Ya, mencari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 1 kali 6. Hasilnya 6. Apabila dijumlahkan sama dengan 5. Berapa bilangan yang apabila dikalikan sama dengan 6 dijumlahkan sama dengan 5? Tapi lihat, oh di sini ada angka negatif 2. Berarti kita bisa menyimpan di sini. Kalau di sini negatif, di sini lawannya 2. Di sini 1, berarti kita simpan lawannya. Ya, ini 1 kita simpan lawannya. Ya, untuk mengisi di sini. Ini pun sama. Kalau di sini negatif 2, maka kita bisa menyimpan lawannya di sini 2. Ya, itu kuncinya di limit ya. Nah, berarti lebih sederhana sekarang berapa? 2 kali berapa supaya sama dengan 6? Kali 3. 2 tambah berapa supaya 5? Ya 3 juga, karena ini pasti harus sama. Ya, berarti bilangan yang dimaksud dua bilangannya itu 2 dan 3. Berarti kita bisa tinggal isi di sini. Di sini kan begini, X. Ya, memfaktorkan kan begitu. X, nah baru di sini 2 dan 3. Plus 2 dan plus 3. Itu untuk yang atas. Untuk yang bawah, kita lihat X kuadrat min 3X min 10. X kuadrat min 3X min 10. Nah, mencari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 1 kali min 10. Berapa 1 kali min 10? Min 10. Kalau dijumlahkan, ya dijumlahkan sama dengan min 3. Nah, udah ada tadi modalnya angka 2 nih dari sini. Dari limit mendekati negatif 2 kita ambil 2-nya sebagai salah satu faktor. Kalau min 2 ya berarti di sini 2. Kalau 2 berarti di sininya negatif 2. Jadi lawannya yang kita simpan di sini. Nah, sekarang sudah lebih mudah. 2 kali berapa supaya sama dengan negatif 10? Ya, berarti negatif 5. Kalau di sini negatif 5, ya di bawah pun negatif 5. Nah, baru kita simpan dalam pemfaktorannya. Ini XX kan sama memfaktorkan apabila A-nya 1. A-nya 1. Ini A 1. Ini B, ini C. Nah, sekarang tinggal menyimpan saja 2 dan negatif 5. Simpan di dalam pemfaktorannya plus 2 dan
negatif 5. Nah sekarang udah ada yang sama, X plus 2, X plus 2. Berarti habis, tinggal X plus 3, X plus 3 per X min 5. Nah baru setelah seperti ini kita substitusikan. Negatif 2 ditambah 3, negatif 2 ditambah 3 dibagi negatif 2 dikurangi 5. Nah hati-hati dalam penjumlahan dan pengurangan. Jangan sampai negatif 2 tambah 3, ini 2 tambah 3 nggak boleh. Tapi 3 dikurangi 2. Berapa 3 kurang 2? 1. Per negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah ini bukan negatif ketemu negatif ya, karena ada penyekat bilangan. Tapi ini udah utang lagi. Nah, jadi negatif 2 tambah negatif 5. Jadi negatif 7. Nah sehingga jawabannya negatif 1/7. Nah, itu untuk pembahasan hari ini, membahas tentang apabila ketika disubstitusikan limit menghasilkan bentuk yang hasilnya tidak tentu, ya, tidak tentu atau tidak terdefinisikan. Jadi 0 per 0 itu tidak terdefinisikan. Semua yang dibagi dengan 0 itu menghasilkan tidak terdefinisikan. Tapi kalau 0 dibagi bilangan berapa saja, ya, 0 dibagi bilangan berapa saja hasilnya 0. C itu konstanta. Tapi kalau C dibagi dengan 0 maka ini tidak terdefinisikan. Termasuk 0 per 0. Ya. Nah itu pembahasan kita hari ini. Seperti biasa di akhir kita berikan latihan soal supaya kalian bisa lebih memahami materi. Latihan soal 4. Latihan soal 4. 1. Limit X mendekati 4. Yang kedua, limit X mendekati min 4 untuk X kuadrat min 16 per X plus 4. Yang nomor 3, limit X mendekati negatif 5 untuk X kuadrat plus 2X min 15 per X plus 5. Yang keempat, limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat min 2X min 8 per X kuadrat min X min 6. Ya, semuanya. Jadi ada 4 soal latihan. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan soal-soal ini dan membawa manfaat buat kalian, karena ini sebagai prasyarat untuk mengikuti bab berikutnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.